Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Ada sukacita, ada penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini meneguhkan, menuntun, dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu, iman yang tulus akan mengarahkan kita sepenuhnya Bapak Ibu untuk percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhanlah Bapak Ibu akan sanggup melakukan keajaiban dalam setiap kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita di pagi ini Bapak Ibu, dengan tema jangan meragukan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya patutnya kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Allah yang hidup, dan kuasanya tidak terbatas. Karena kuasanya yang tidak terbatas itu Bapak Ibu, mari kita benar-benar menaruh harapan kita sungguh kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa besar persoalan, tantangan kehidupan yang kita alami, mungkin saat ini Bapak Ibu semua ada yang merasa lemah, sudah tidak berdaya karena begitu banyak persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu jangan menyerah, jangan takut, dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan Allah yang bekerja di tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, Dia Tuhan yang sama yang akan mengerjakan pemulihan. Dia akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita belajar dari seorang perempuan, di mana perempuan ini Bapak Ibu dia menderita sakit penyakit, yaitu pendarahan. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33, cerita tentang wanita pendarahan ini Bapak Ibu. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Bapak Ibu, dia menghabiskan semua yang dimilikinya untuk apa? Mencari penyembuhan. Dia mencari dari berbagai tabib terbaik. Namun ia tidak mengalami perbaikan, dia tidak mengalami kesembuhan. Dan ini Bapak Ibu yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami sakit, kita diperhadapkan dengan keraguan kita akan kuasa Tuhan. Kita bertanya, apakah Tuhan sanggup melakukan mujizat? Bahkan kita meragukan keberadaan Tuhan. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kita bertanya, apakah kita bisa sembuh? Apakah masalah kita bisa selesai? Apakah Tuhan sanggup menolong kita? Dan kita sering bertanya, mungkinkah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kita harus Bapak Ibu punya kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan, bisakah Tuhan menolong kita? Apakah mujizat akan terjadi? Berarti kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak mengenal kuasa dan kebangkitannya. Dan kita tidak percaya akan kuasa Tuhan yang hebat itu. Bapak ingat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan kuasanya tidak terbatas. Bapak Ibu, kalau dahulu Dia sanggup tolong kita di hari-hari yang kemarin, di titik paling rendah dalam hidup kita, kita ada sampai hari ini di tahun 2025 ini, mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Bukankah kita ada sampai dengan hari ini karena kuasanya? Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ketika perempuan pendarahan ini selama 12 tahun, dia menjamah jubahnya Yesus. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan. Kesembuhan ilahi secara sempurna, secara total. Wow, dan mujizat dialami oleh perempuan ini Bapak Ibu. Mari kita memiliki iman yang teguh, iman yang percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara, dan rancangannya Bapak Ibu selalu tergenapi ke dalam setiap kehidupan kita ketika kita punya iman, pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sekali-kali kita meragukan kuasa Tuhan ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, ketika sakit penyakit yang kita derita. Ingatlah bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup,
Dia sang penyembuh, Dia sang pemulih, dan Dia sanggup melakukan hal-hal di luar pikiran kita, di luar akar nalar kita sebagai manusia. Di dalam segala kemustahilan, Tuhan mengerjakan pemulihan, Dia mengerjakan mujizat-mujizat yang tidak pernah terduga. Bapak Ibu, mari kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan itu menguasai hati dan pikiran kita. Sebaliknya Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang kekasih, serahkanlah seluruh kekhawatiran kita, serahkanlah segala hidup kita Bapak Ibu kepada kuasa Tuhan dalam doa dan pengharapan kita. Bapak Ibu, Tuhan sanggup memulihkan kita, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Dia sanggup mengerjakan pemulihan demi pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Jika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan mengatakan kita sanggup untuk memindahkan gunung. Mari kita teladani iman yang sungguh kepada Tuhan Bapak Ibu. Seperti perempuan pendarahan ini, dia mengalami kesembuhan, pemulihan yang total karena dia beriman sungguh kepada Tuhan bahwa dia akan mengalami kesembuhan yang ilahi. Dia mengalami terobosan yang luar biasa. Mari kita mau percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara. Rancangannya selalu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup mewujudkan iman kita, mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita ketika kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh. Di dalam Tuhan Bapak Ibu tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Dia. Punya iman yang teguh, jangan meragukan Tuhan, pandang Tuhan, dan terus melekat dengan Tuhan. Dan mari belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Dengan apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, karena itulah menjadi landasan, menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan di tahun 2025 ini. Semoga kita senantiasa aman dalam penyertaan Tuhan, dan kita senantiasa dimampukan oleh Roh Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.